Tapi sayangnya kandungannya itu harus keguguran, Wak, dan Wawa ini harus dikuret. Nah, masalahnya pada saat itu Wawa sama suaminya ini tinggal di pedalaman Kalimantan karena suaminya bekerja di sana. Alhasil pada saat keguguran ini, Wak, mereka harus berjuang, benar-benar berjuang menembus hutan untuk bisa sampai ke rumah sakit. Nah, di situ dia lah waktu perjuangan menuju ke rumah sakit itulah kejadian horor ini pun banyak kali menimpa Wawa dan juga janinnya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Udah lama kita nggak dapet KW panjang, ya kan. Tengok lah ini, puas-puas lah kalian. Oke, Wak, jadi kisah horor malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Vega dari Sumatera Utara. Halo Vega. Nah, latar belakang Vega ini cukup menarik, Wak. Meski pada saat ini dia tinggal di Sumatera, sebenarnya Vega ini berasalnya dari Sulawesi. Tapi pengalaman horor yang dialami ini berlokasi di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi si Vega ini orang Sulawesi, waktu ngirim cerita ini dia udah tinggal di Sumatera Utara, tapi waktu kejadian horornya ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi, Wak, kisah ini bermula pada tahun 2014 ketika Vega baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi kesehatan yang ada di Sulawesi. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, setelah lulus dari sekolah itu, dari kuliah itu, Vega pun memutuskan untuk merantaulah ke Kalimantan Timur dan mendaftar kerja sebagai bidan di sana. Ini belum ada kerjaan nih, cuman merantau aja ke Kalimantan Timur itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian Vega pun mendapatkan panggilan kerja, Wak, di sebuah klinik yang ada di perkebunan sawit. Jadi semacam jadi petugas di klinik khusus untuk karyawan di perusahaan sawit lah gitu. Tapi waktu itu nggak ditempatkan di Kalimantan Timur, Wak, tempat dia merantau. Vega ditempatkan di Kalimantan Tengah ya. Lalu akhirnya pada tahun 2015 berangkatlah Vega ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan bis dari Kalimantan Timur. Pada saat itu Vega hanya berbekal alamat yang diinfokan oleh HRD perusahaannya, Wak. Dan ternyata alamat tuh jauh kali ini, dia sangat-sangat jauh. Aku tuh sampai harus naik 5 kali bis, tau kau. Dan pada saat menjelang malam, bis yang Vega naik ini pun mulailah memasuki area hutan lindung dan perkebunan sawit. Lalu pada jam 11 malamnya Nadia akhirnya Vega pun sampailah ini di perusahaan yang dimaksud. Perusahaan yang sudah menerima dia gitu kan. Sesampainya di klinik perusahaan itu dengan ditemani satpam yang sedang berjaga di malam itu juga, Vega pun diantarkan ke klinik dan bertemu dengan seorang bidan yang sudah lebih dulu kerja di sana. Namanya Bidan Salsa. Vega sama Bidan Salsa ini kurang lebih seumuran, Wak, dan Salsa inilah yang nantinya juga menjadi teman baiknya Vega selama kerja di sana ya. Nah, singkat cerita, Wak, Vega pun memulai pekerjaannya sebagai bidan di klinik perusahaan sawit itu. Meski memang lokasinya sangat jauh di pedalaman, alhamdulillahnya selama beberapa bulan di sana Nadia, aku pun berhasil melewatinya tanpa gangguan yang berarti gitu. Bahkan ya, Wak, ya, tanpa diduga-duga justru di tempat itulah Vega ketemu sama jodohnya nih, yaitu seorang laki-laki baik bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah salah satu karyawan di perusahaan itu juga, Wak, perusahaan sawit itu. Dan setelah mereka saling mengenal pada bulan September tahun 2015, Vega dan Ahmad pun akhirnya menikah, Wak. Waktu itu mereka berdua menikah di Sulawesi, ya kan, siapa nih kan memang asli sana kan, di kampung halaman si Vega. Dan tidak lama kemudian mereka pun balik lagi lah ke Kalimantan Tengah itu untuk kembali bekerja di perusahaan sawit ini. Tapi setelah menikah, Wak, karena satu dan lain hal, memang gak disebutin sama Vega ini alasannya apa. Yang jelas setelah menikah, Vega pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai bidan di perusahaan itu. Tapi suaminya masih kerja di situ, Wak, ya. Karena memang mereka sudah menikah, si Ahmad ini juga masih jadi pegawai di sana. Vega pun tetap tinggal di kawasan perusahaannya itu bersama suaminya gitu. Gak balik ke Sulawesi lagi, tetap tinggal di sana. Nah, mereka tinggal waktu itu di sebuah perumahan yang memang disediakan khusus untuk tempat tinggalnya karyawan, Wak. Selama tinggal di sana, Vega pun menjalani kehidupan pernikahan dengan sangat bahagia bersama Ahmad. Kebahagiaan mereka ini pun semakin bertambah lagi ketika tidak lama setelah menikah, Vega pun dinyatakan positif hamil. Meski tinggal jauh dari keluarga, Vega melewati masa kehamilannya tanpa merasa sendirian, Wak. Selain memang ada suaminya yang selalu ada di sampingnya, selama tinggal di kawasan perumahan itu, perumahan karyawan itu, Vega juga pastinya banyak berkenalan dengan keluarga-keluarga karyawan yang lain, terutama dengan istri-istrinya mereka. Sesama istri para karyawan sawit, Vega pun jadi akrab, Wak, sama ibu-ibu di sana. Ada Bu Ilham, ada Bu Reza, ada Bu Ryan dan lain sebagainya. Mereka tuh sering juga tuh, Wak, melakukan kegiatan bersama. Nah, salah satunya adalah pengajian rutin, ya kan. Nah, sebelumnya semua kegiatan yang mereka lakukan berjalan baik-baik saja, Wak. Sampai akhirnya di saat kandungannya Vega sudah memasuki umur 4 bulan, masih aman juga nih di sini. Tapi ternyata tanpa diduga-duga
Tiba-tiba tidak lama kemudian sebuah teror menyeramkan pun dimulai waktu Vega hamil 4 bulan ini. Jadi ceritanya waktu itu mereka punya kegiatan pengajian. Nah, dalam persiapan acara pengajian itu Vega mendapatkan bagian untuk mengurus konsumsi. Dahlah dia pun sibuk memasak sama ibu-ibu yang tadi itu kan di mes karyawan tapi Wak. Jadi selain ada perumahan khusus karyawan, ada juga mes karyawan. Nah, mereka kumpulnya di mes karyawan itu. Lalu tanpa terasa waktu maghrib pun tiba. Pada saat itu Vega sama ibu satu lagi Bu Ryan namanya pamit duluan lah, ini mau balik, mau bersih-bersih dulu kan. Kebetulan rumahnya Vega sama Bu Ryan ini sejauh pula sejalan Wak. Tapi rumahnya Bu Ryan melewati rumahnya Vega dulu. Dia paling pojok rumahnya tuh. Jadi mereka berpisah tepat di depan rumahnya Vega. Vega belok kiri lah masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Bu Ryan kan masih lanjut lagi nih jalan biar nyampe di rumahnya juga kan. Nah pas Vega udah mau buka pintu rumahnya Wak, tiba-tiba Bu Ryan yang udah ngelengos ke depan ini bilang, Vega kayak gitu, jangan lupa ya nanti pengajiannya habis sisa, kata dia kan. Oh iya bu siap, kata kayak gitu, sampai ketemu nanti, kata si Vega kayak gitu. Nah Bu Ryan juga lambaikan tangan juga nih ke arah si Vega. Mereka udah pisah nih Wak.